Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Apakah semua hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Laki-laki satu, perempuan satu, dua. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, saya minta kesediaan saudara untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan guru, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Siti yang sudah kita dalam doa. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Mulai. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik mampu menyelidiki variabel yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun persamaan tekanan hidrostatis. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu merancang percobaan tekanan hidrostatis. Yang keenam, peserta didik mampu menampilkan hasil percobaan tekanan hidrostatis. Oke, baik, sebelum kita masuk pada materi tentang tekanan hidrostatis, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari tekanan. Misalnya ada salah satu contoh, adik-adik sudah pernah memegang balon? Oke. Nah, ketika balon, misalnya kita memegang balon dan balon itu kita tusuk menggunakan jari, maka balon itu tidak akan pecah. Nah, kalau jika balon tersebut kita tusuk menggunakan jarum, maka balon tersebut akan pecah. Nah, dari contoh tersebut adik-adik bisa definisikan apa itu tekanan, pengertian dari tekanan. Mungkin ada yang tahu? Oke, baik. Ini pengertian dari tekanan itu merupakan besarnya gaya yang bekerja di setiap satuan luas permukaan. Baik, yang kita sudah tahu tentang apa pengertian dari tekanan, maka kita masuk pada pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang dialami oleh satu titik dalam fluida dan diakibatkan oleh gaya bawah fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan juga kecepatan gravitasi. Nah, misalnya massa jenis zat cair itu misalnya jika massa jenis atau satu zat cair massa jenis semakin besar, maka semakin besar pula tekanan yang dialami. Nah, kalau kedalaman zat cair juga berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Nah, semakin jauh suatu titik zat cair dari permukaannya, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami.
Nah, sekarang kita masuk pada persamaan tekanan hidrostatis. Persamaan tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Dan keterangan di sini ada perhatikan di papan. Untuk persamaan tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana P sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, H merupakan kedalaman zat cair dengan satuan meter, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita masuk pada tekanan mutlak. Pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Baik, sekarang kita masuk pada tekanan mutlak. Pada lapisan atas zat cair bekerja tekanan atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Pada permukaan laut itu tekanan atmosfer bernilai 1 kali 10⁵ Pascal. Tekanan pada permukaan zat cair merupakan Pascal, sehingga tekanan mutlak atau tekanan total yang dialami titik pada kedalaman merupakan P sama dengan P0 ditambah Rho kali G kali H. Baik, sekarang kita masuk pada hukum utama hidrostatika. Nah, di sini kita belajar bagaimana jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang berbeda. Mungkin adik-adik ada yang tahu ini rumus persamaan yang kita gunakan untuk
menghitung jika sebuah bejana diisi dengan dua sacer yang berbeda. B1 sama dengan B2. Kita bisa menggunakan persamaan dan persamaan ini, tapi yang dihitung itu bejana tapi sacernya berbeda. Nah, misalnya ini kan untuk menghitung sacer yang massa jenisnya satu saja. Oke, di situ bisa ke depan. Kalau kita beri tepuk tangan garis titik. Nah, di sini persamaan untuk menghitung jika sebuah bejana diisi dengan dua massa sacer. Bisa kita hitung menggunakan P1 sama dengan P2. Nah, P1 itu kita turunkan dari persamaan ini, PH sama dengan Rho kali G kali H. Jadi ini P1 itu Rho 1 dikali G1 kali H1. Begitu juga dengan P2. Nah, untuk hukum utama hidrostatika itu menyatakan bahwa tekanan hidrostatis suatu sacer hanya bergantung pada kedalaman sacer, massa jenis sacer, dan kecepatan gravitasi. Itu tidak bergantung pada bentuk atau ukuran bejana. Nah, di sini misalnya ada 3 bejana yang berbeda ukuran dan diisi dengan air yang sama dengan ketinggian yang sama. Terus bagaimana tekanan statusnya berpengaruh atau tidak? Misalkan ada 3 bejana dengan ukuran yang sama, dengan massa jenis yang sama, dengan ketinggian yang sama. Nah, itu akan berpengaruh terhadap tekanan status atau tidak? Berpengaruh. Ada yang lain? Nah, tekanan status itu kan dipengaruhi oleh kedalaman, kecepatan, dengan ketinggian. Nah, jika ada 3, misalkan ada 3 bola bejana, terus diisi dengan bentuk yang sama, terus diisi dengan massa jenis cair yang sama, misalkan air. Nah, dengan ketinggian yang sama, terus bagaimana dengan depot tekanan hidrostatis, itu berpengaruh atau tidak? Tidak berpengaruh sih. Oke. Tidak berpengaruh. Ada yang lain? Baik, kesini jawabannya itu dari 3 bejana itu memiliki tekanan statis yang sama besar, sedangkan berat sacer pada tiap bejana berbeda. Jadi dapat disimpulkan batas statis tidak dipengaruhi oleh bentuk bejana. Oke, baik, di sini ada salah satu contoh soal yang adik-adik bisa kerjakan.
Adik-adik bisa perhatikan contoh soal di depan untuk dikerjakan. Ada yang bisa dikerjakan di depan. Jadi 10. Adik-adik bisa menghitung menggunakan mesin. Ya, sebagai 2 kali G kali H. 3. Baik, terima kasih untuk adik Jeffrey. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk adik Jeffrey. Adik-adik bisa perhatikan di papan. Soalnya itu diketahui G sama dengan kecepatan gravitasi merupakan 10 meter per sekon kuadrat. Depok ketinggi, depok kedalaman 10 meter. Untuk massa jenis zat air yaitu 1000 kg per meter kuadrat. Jadi kita cari menggunakan rumus tekan Descartes. Itu merupakan P sama dengan 0 kali G kali H. Itu sama dengan 1000 kali 10 kali 10. Nanti kita dapat 100.000 atau dibawa ke angka penting maka menjadi 1 kali 10 pangkat 15. Sampai di sini adik-adik paham? Paham Ibu. Oke, baik. Yang berikut kita masuk pada penerapan tekanan Descartes dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu penerapan tekanan Descartes dalam kehidupan sehari-hari? Masih ada pemasangan infus, terus ada seseorang yang menyelam, ada juga ini bagian bawah belum yang memiliki semakin tebal. Ya, betul. Nah, kalau ketika kita menyelam di laut atau di kolam, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar. Kan tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi kalau semakin kita menyelam ke dalam, maka tekanan hidrostatis yang kita alami itu semakin besar.
Nah, salah satu contoh lagi seperti dasar bendung pada bagian bawah yang dibikin semakin tebal itu untuk menahan tekanan saja yang semakin, karena di bawah itu kan tekanannya harus semakin besar dan ada yang banyak. Sampai sini paham? Paham Ibu. Oke, baik, materi kita pada hari ini sampai di sini. Sekarang kita akan melakukan salah satu percobaan tentang tekanan statis. Adik-adik bisa duduk dalam bentuk kelompok. Dua kelompok. Action. Hey. Baik, adik-adik bisa perhatikan di dalam LKPD itu alat dan bahan yang digunakan itu botol air mineral, yang kedua itu ada paku, yang ketiga blaster, yang keempat pensil, yang kelima air dan juga penggaris. Nah, mungkin perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan seperti itu. Silakan coba. Teman-teman yang lain bisa perhatikan. Baik, karena ini alatnya sudah dibikin, jadi kita tinggal untuk mengamati ini apa? Kita tinggal mengamati saja untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, berilah lubang pada botol plastik dan berilah label pada lubang. Kemudian tutuplah botol plastik dengan selotip. Yang keempat, isilah botol plastik tersebut dengan air hingga penuh. Yang kelima, lepaskan selotip dan amati jarak pecahan air. Nah, di sini nanti ketika ini lakbannya dilepaskan, ada perhatikan. Yang mana duluan? Dilepaskan satu kali semuanya. Kasih ke bawah saja. Kasih ke sini. Jangan kenapa. Apa sih lepas itu apa? Anda bisa perhatikan itu bagian atasnya yang lebih tekanannya lebih besar atau bagian bawah? Bagian bawah itu mana? Bagian bawah itu. Terima kasih, Anda bisa kembali ke tempat untuk mengerjakan lembar LKPD yang ada. Baik Ibu. Iya, karena semakin malam. Iya. Simpel. Bisa kalau tidak ada yang bisa ditanyakan. Ada yang bisa ditanyakan. kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Seperti yang tadi percobaan yang ada perhatikan itu kan, tadi di bagian bawahnya kan pancaran airnya kan lebih besar.
yang suka dan menjawab pertanyaan Mas. Dari percobaan tadi variasi yang dihitung hanya yang dihitung adalah Adik-adik kalau ada yang tidak paham bisa ditanya. Sudah selesai kok? Oke, kalau sudah selesai, perwakilan dari satu orang dari kelompok masing-masing untuk presentasikan hasil diskusi. bagaimana hubungan antara massa jenis, gravitasi, kedalaman dada dengan besaran tekanan gravitasi. Menurut kelompok kami, dari percobaan tadi ada yang lebih adalah kedalaman selesai. Tekanan hidrostatis adalah semakin besar massa jenis, gravitasi dan kedalaman. Maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami. Dan besaran tekanan hidrostatis diakibatkan oleh gaya yang ada pada saat cair terhadap suatu ruas bidang tekanan. Yang dapat diambil dari praktikum yang dilakukan diakibatkan oleh gaya yang ada pada saat cair, maka jika semakin dalam kedalamannya maka akan semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Terima kasih.